Ini yang main kemarin yang Iko Uwais, Kak. Iya. Ah iya ya. Gelap banget emang. Ini. Di sini aja bagus nih, Pak. Sini tengah situ bisa. Tengah sini atau yang tadi itu? Jadi ngambil apa namanya? Si hitamnya itu tuh. For video band. Oh iya. Oke, ini hari pertama seolah-olah sebelumnya udah ada hari sebelumnya. Ya, apa sih maksudnya? Jadi sebelumnya kita udah pernah survei lokasi di Infinity Studio. Sekarang kita mau langsung tag. Kalau kemarin cuma sekedar survei aja. Yang video sebelumnya itu survei lokasi. Nah, kalau hari ini seminggu atau berapa minggu kemudian? Tanggal berapa kemarin? Tanggal seminggu yang lalu. Ya seminggu yang lalu lah video sebelumnya tadi. Kalau ini baru kita benar-benar syuting, mau langsung ke sana. Jadi kita lagi di perjalanan. Oke. Sambil ke sana kita nikmati perjalanan di Batam, di jalanan Batam ya. Iya. Oke, kita baru selesai ngantar mobil kawan. Jadi sebelum ke sana banyak dulu kegiatan-kegiatan yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan syuting kita lakuin. Sekarang udah jam berapa? Mau jam 10 ini. Oh, jam 10 ya. Kita padahal targetnya jam 9 nyampe sana. Iya, target jam 9, sekarang jam 10. Tapi kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa karena tadi pagi hujan ya. Hujan. Jadi kemungkinan kawan-kawan itu juga belum datang sih. Belum. Kalau teman-teman player itu masih pada tidur. Masa pada tidur tuh. Tapi kalau kita harus duluan ke sana ya. Iya, kalau kita ya, set lokasi kan. Nanti kalian bisa lihat tuh barang kami, kayak mau syuting film Hollywood aja di belakang tuh barangnya. Nanti kita tunjukin. Udah macam syuting film ini. Banyak banget. Iya. Oke, kayaknya kita ngisi bensin dulu terus. Di mana? Ya kiri. Sini ya? Iya. Jadi di Batam itu kalau ngisi bensin nanti harus pakai barcode. Berkota Balaba. Enggak lah, ini barcode asli nih. Asli ya. Iya. Oke. Ini Bank Indonesia cabang Kepri, ini Kejaksaan. Ini Bank BTN. Di sana Polsek, di sini area pemerintahan. Ini kantor Indosat. Kalau itu kartu ini M3. Itu apa tadi Indosat M3? Ini Pertamina. Itu Pertamina. Itu Terus Polsek. ada kantor bersama. Itu apa hotel apa itu? PIH. PIH. Sebelahnya Geraha Bank. Oh, BPK. Itu BPK. Ini gedung bersama. Jadi di gedung bersama ini banyak kantor dinas. Salah satunya perpustakaan itu dia. Nah, itu. Oke, baca ya. Oke, itu kantor-kantor yang ada di gedung bersama. Jadi itu Geraha Kepri itu ini Geraha Kepri. Sekalian Samsat. Kantornya siapa? Wakil wali kota. Gubernur. Nah, ini Pertamina tuh. Yang tadi Pertamina juga ya? Iya, kalau tadi kan kantornya. Nah, itu. Nah, itu jangan tanyalah. PDI Perjuangan. Hidup Jokowi. Jadi itu LAM, Lembaga Adat Melayu. Jadi LAM itu apa ya? Di daerah lain ada tak ya sekelas LAM gitu, Lembaga Adat Melayu kalau LAM di sini. Oke, kita ngisi bensin dulu ya. Boleh nggak ngevideoin? Kayaknya nanti ini pula. Soalnya di sini dilarang menghidupkan kamera. Yaudah, kita matiin dulu ya. Barang elektronik bukan nggak boleh ngerekam. Iya. Selesai ngisi bensin ini Lembaga Adat Melayu. Jadi kantor dinas pariwisata ada di sini dia. Di dalam. Oh. Batam ini pembangunannya benar-benar cepat ya. Cepat Batam. Ini
kita lihat ya, per 9 Agustus jalanannya seperti ini. Nanti kita cek seminggu kemudian atau nggak nyampe loh. Ini kemarin belum ada ini aja udah ada, baru dikeruk kemarin. Sekarang wow, memang pengerjaan di Batam ini cepat. Rasanya kalau jalan cuman 2 jalur gini kecil memang ya, karena kita udah terbiasa dengan jalur-jalur yang besar. Jadi ini rencananya bakalan dilebarin sampai ke simpang KDA, KBC, simpang apa, lampu merah yang di sana. Kita lewat mana, Wer? Jalan besar gak sih? Lurus aja berarti. Biar lebih cepat kan? Dari sini. Di sini. Atau mau lurus aja? Biar lebih nih. Jalan besar. Lurus aja. Iya, jalan besar aja. Ini kawasan Tunas. Jadi disinilah PT-PT yang ada di Batam. Ini baru satu kawasan, masih banyak kawasan-kawasan lainnya. Oke, kita sudah memasuki jalan menuju Infinity Studio. Kalau kita lihat jalannya ini lebar sekali ya, 5 jalur. Ini jalan apa namanya Tus? Ini jalan apa ya? Arah bandara ya? Nggak tahu jalan apa namanya. Iya, di Batam ini kita kurang hafal ya nama-nama jalan. Iya. Kalau di daerah lain kan patokannya jalan ini gitu. Kalau di Batam itu kayaknya lebih kayak komplek gitu, nama tempatnya yang disebutin. Tapi sebenarnya ada nama jalan. Ada nama jalannya, cuman aku nggak tahu ini jalan apa namanya. Kemarin sempat disosialisasikan. Cuman nggak bakalan ini. Iya, nggak bakalan. Orang Batam untuk jalan nggak terlalu tahu. Karena lebih ke posisi ya kan, Iya, posisi di sini iya. udah tahu lah. Mungkin karena wilayah Batam juga nggak terlalu luas ya, jadi lebih Situ enak aja muternya. nyebutin kompleknya daripada jalannya. Karena kadang jalan ini kita nggak tahu ini dari sini sampai ke sini jalan apa gitu. Karena banyak jalan, jadi mending langsung kompleknya aja. Daerah Botania gitu, atau daerah Tiban gitu. Di mananya di Tiban tinggal sebutin namanya gitu aja. Di sini ada di simpang itu ada jamnya disebut simpang jam ya kan? Nah, Ada simpang yang namanya simpang, waduh ini kacau kali di Bengkong sana. itu apa nih? Nah ini handphoneku udah mulai berpenyakit nih ya. Memang nggak bisa lagi di ini. Aduh. Jadi di Batam itu ada simpang namanya, ya itu kayak ada satu apa gitu, misalkan di simpang itu ada jam. Nah, itu masyarakat Batam itu ya udah panggil aja simpang jam. Terus ada namanya simpang yang padat penduduk ya. Nah, di situ tuh simpang yang memang carut marut. Warganya setiap melewati situ pasti maki-maki terus. Nah, kata-kata yang sering diucapkan masyarakat itulah yang emosi, jadi itulah yang dinamakan simpangnya. Jadi orang sering maki-maki pantai loh, nah, jadi jadilah simpang pantai. Kira-kira wali kota atau gubernur pastinya mereka tahu kan simpang itu. Tahu. Jadi kalau lagi sosialisasi mereka nyebutnya gimana? Nggak tahu simpang apa ya. Karena Bisa. terkenalnya memang simpang pantai kan. Iya. Apa misalnya mereka lagi turun ke masyarakat, jadi ada tragedi. Jangan sampai kejadian seperti yang di simpang. Simpang apa itu? Disebutin dia kira-kira. Lebih spesifik lagi, Pak. Di simpang apa, Pak? Gitu kan. Aduh. Tapi enak sih jalan di Batam ini. Tapi ya itulah, kadang kualitasnya juga nggak yang kelas 1 mungkin kan. Kadang sebentar aja rusak, bolong, banyak tambalan. Nah kayak gini-gini kan baru, tapi banyak baru ditambah lagi. Jadi kayak kualitasnya tuh buruk sekali gitu. Mungkin 100 meter gitu kan, nanti yang 50 meternya kualitasnya yang baik, nanti 50 meter lagi kasih yang nomor 2
juga. Kayaknya ini video satu ini dipisah aja lah. Dari sini nggak aku mati-matikan lah sampai-sampai. Virtual walking. Jadi tanah di Batam ini juga kuning ya. Kuning. Nah, dia. Ada tempat-tempat tertentu lah yang nggak kuning, yang memang subur. Dia di Kerok. Di Kerok. Di sini Mau bangun di bukit, sesuatu mau kayaknya. apa dikeruk semua. Jadi kita tadi mulainya dari simpang apa namanya yang Simpang mana? ini dari jalan besar tadi. Kita masuk dari simpang apa itu namanya? Nggak tahu. Iya, pokoknya lampu merah pom bensin KDA. Nah, ya, disitulah kita mulai tadi. Jadi video ini nggak bakal kita matiin sampai ke Infinity Studio. Biar kalian bisa menikmati perjalanan kiri kanan yang ada di Nongsa. Tapi karena kita dari jalan besar, kita nggak bisa terlalu lihat pemukiman. Iya. Di sini kita hanya Di sini bisa melihat ruko, tidak ada gedung tinggi ya. tidak ada. Tapi nanti mungkin kebanyakan di Batam ini memang kota ruko sih ya. Iya, aku sih nyebutnya kota ruko. Iya, kota ruko. Karena di mana-mana ruko sih. Tapi nggak tahu juga ya. Iya. Apa itu strategi untuk para pengusaha untuk ini ya? Nggak tahu 100 atau 50 tahun ke depan ya. Iya. Jadi nanti kalau tanah itu dijual untuk bikin gedung tinggi itu harganya lebih mahal iyalah, gitu kan. iyalah. Makanya mereka sikat dulu nih. Jadikan aja dulu ruko ya kan. Berarti ini bukan untuk jangka panjang tuh ruko-ruko ini. Berarti bukan untuk jangka panjang kan? Kecuali nanti kotanya bakalan dipindahin entah kemana. Ayolah kita buat untuk Karena khusus. kalau banyak dibuat pemukiman di pinggir jalan besar kayak gini, itu nanti penggusurannya agak sulit gitu. Iya. Mungkin ya ini analisa, Iya. analisa pribadi aja. Iyalah demo pastinya. Walaupun peraturan di Batam udah jelas, cuman HGB ya, hak guna bangunan. Makanya itulah pemukiman itu agak ke dalam memang. Iya. Kalau ada perumahan yang di pinggir jalan besar kayak gini itu kayaknya mahal ya. Mahal tuh. Palingan yang ada itu cuman perumahan-perumahan lama aja. Iya, perumahan. Makanya nanti ini bentar lagi udah jadi ruko ini. Ruko. Ruko tapi nggak tahu ya berapa tahun lagi, berapa puluh tahun lagi. Nggak, baru tahu jadi gedung tinggi ya kan. Nah, itu. Sebenarnya kepala BP Batam yang lama sebelum Eko Officio, aku pernah dengar mereka bilang gini. Meneruskan ya. Di Batam tidak akan dibangun lagi ruko. Kalau mau bangun ruko, langsung ke Barelang sana aja kata dia. Harusnya pemerataan di sana ya kan. Iya. Jadi arahnya udah ke vertikal kalau di daerah Batam harusnya. Batam ini. Karena di Batam ini tempatnya kecil kan. Harusnya sih jangan yang apa ya, horizontal gitu ya. Iya. Karena bakal banyak makan ini. Jadi kalau lahan-lahan kosong itu nggak dibangun secepatnya, itu bisa diambil alih pemerintah. Mungkin izin-izinnya yang sebelum kan katanya kalau mau buat ruko nggak diizinin lagi. Mungkin izinnya itu ada sebelum peraturan yang baru ini ada. Jadi ya udahlah genjot cepat untuk bangun Ya ruko itu, gitu. maksud aku kan strategi gitu. Mau nggak mau ya buat aja dulu gitu kan. Iya. Mau nggak mau harus dibuat dulu. Nanti kalau mau urusan digusur kan mereka dapat ganti rugi, ganti untung lagi. Iya. Batam kota ruko. Ini kawasan bandara. Iya, Nah, ini bandar adalah- luas ya. Itu bengkel Lion Air.
pas peletakan batu pertama aku kesini. Oh iya. Itu Bayangkara. Rumah sakit Bayangkara di sana. Ini rumah sakit Bayangkara. Iya. Ini sepertinya jalannya belum selesai ini. Belum. Tapi udah Sebenarnya yang dicor gini harusnya belum selesai. iya, Harus dilapisi. harus dilapisi. Ini karena bikin perjalanan nggak nyaman juga kan Iya. kalau Untungnya aja arah ke sini nggak terlalu padat ya. Jadi mungkin nggak terlalu mengganggu. Jadi tapi mau dilebarin berapa jalur pun Batam bakalan kondisinya tetap apa ya, kurang lebih hampir sama. Bakalan ada macet karena penduduknya juga makin bertambah gitu. ya sebenarnya udah saatnya kita harus beralih ke transportasi publik. Jadi nggak nambah jalan lagi kan, tapi harus diimbangi dengan fasilitas dan rute yang jelas. Yang gampang buat orang-orang tuh Iya. jalan kaki, mudah kan ke transportasi. Ini kan kalau halte ada di sini, rumah dia 1 kilo atau 2 kilo dari halte itu kan kasihan juga. Oke sih, kita sekarang udah memasuki wilayah Nongsa. Oke, kita belok kiri. Kalau kita belok kanan, dia bakalan mengarah ke Kabil, terus Bonggur. Jadi kita belok kiri aja. Kita mengarah ke BNN, BPOM, Polda, Resort, dan Kek. Jadi di sini banyak sekali resort-resort, kampung tua, dan tempat wisata. Ini dulu aku masih ingat jalan ini cuma 2 jalur. Terus kiri kanannya ini Satu jalur nggak sih? satu jalur ya, satu Iya. jalur. Iya. Maksudnya sana sama kesini Iya. Kecil banget. Iya, kecil banget ini dulu. Sekarang Kayaknya dulu mepet banget sama apa namanya tempat jualan. iya, tempat jualan. Kiri kanan ini pohon rindang banget di sini kan. Tapi dingin. Dingin di sini dulu. Tapi yang bangun-bangun ruko ini memang udah ini ya, dia udah bisa prediksi. Nah, jadi walaupun dilebarin selebar-lebarnya, mereka masih pas tempatnya di belakang. Padahal kalau kita lihat daerah sini belum terlalu rame, tapi jalan di sini udah lebar banget ya. Terus udah disiapin tempat jogging. Padahal nggak terlalu banyak loh penduduknya di sini. Karena mungkin nanti ini kan tempat yang daerah yang dekat ini ya, dekat bandara ya. Jadi Iya, di dekat bandara. kayaknya nanti bakalan di ini sih. Di apa ya? Lebih maju lah. Nah, ya. Jadi kalau jalannya seperti ini kan mau bangun apapun kita nggak takut macet. Iya. Apalagi di ujung sana kan dia udah jadi wilayah khusus ya. Ini kan untuk narik investor juga. Iya. Di sini ada kawasan. Iya. Ini kan kawasan kayak Ekonomi khusus, digital ya. Iya. Dan di sana kan ada pusat apa ya, data ya, Iya. pusat data terbesar juga. Jadi ini dia Polda. Jadi kantornya Polda Kepri itu nggak di Tanjung Pinang, tapi dia ada di Batam, tepatnya di Nongsa. Di daerah sini kantor dinas banyak, tapi lebih ke kantornya ibu kota. Misalnya BPOM Kepri, BNN Kepri. Lembaga-lembaga. Iya, lebih ke lembaga sih.
bukan kantor dinas. Rumah susun apa itu, Real Batam. Ada rumah susun. Situ ada perumahan tuh yang bangun. Symphony Land. Perumahan mewah juga. Bagus, maksudnya besar. Shimland. Iya. Enak sih di sini. Oke. Jalan besarnya sampai di sini aja. Jadi dulu jalannya ini jalan aslinya dulu. Nah, ini kita kemana nih? Ini masih jalan aslinya. Nah, jadi dulu luasnya seperti ini aja. Tapi kalau kita lihat dari kiri kanan, ini sepertinya bakalan dilebarin selebar itu juga. Nah. Bukitnya udah habis dikeruk. Ini mau jadiin apa ya? Ini ya. Kalau untuk kemajuan Batam sebenarnya tidak masalah. Dulu di sini agak rindang, agak dingin, tapi sekarang udah mulai panas. Ada danau di sana. Dikerukin ya. Iya, dikeruk semua. Wow, handphoneku lumayan juga panasnya. Dulu dia pohonnya seperti itu di sini. Jadi sebenarnya agak lebat gitu. Tapi mungkin karena mau pembangunan jadi itu dikeruk. Atau jangan-jangan ini mau didatarin. Wow. Ini nanti enak banget ngeditnya sekali tok, nah, nggak dipotong-potong. Enak gitu. Wow, itu dia ya pusat datanya. Ya, Itu ya data center itu. data center. Besar. Besar udah ada juga ini tuh. Wow, itu hutannya jangan sampai, itu masih bagus aku lihat hutannya. Itu kan maksudnya yang ini ya? Itu Itu- gedung tinggi nah. Oh, itu kan gedung yang di ini di tempat golf. Oh iya. Wow, itu pusat lagi pembangunan besar-besaran. Kemarin kawan kerja di sini juga instalasi dia. Iya. Safety. Besar juga. Pusat data center. Main TV. Berarti lurus nggak boleh itu ya? Ya mungkin kalau udah reservasi mungkin. Oh iya, kalau benar-benar ada tujuannya gitu kan. Kalau cuman sekedar berwisata ke situ nggak boleh ya, cuman lihat-lihat. Duh, ini yang ke wilayahnya Nongsa Point to Beach kan? Kalau lurus, atau sekarang udah dialihin dari sana? Wow. Di sini khusus data center, di Sekupang khusus kesehatan, di Muka Kuning khusus industri, di Tanjung Uncang khusus galangan kapal. Memang oke, kita sudah mulai masuk. Boleh nggak di videoin di dalam? Oke. Nanti pas proses syutingnya pastinya kita bakalan buat dua Kak versi Mel ya aja. kemarin ya? Siapa ya namanya? Ya, Amel nggak sih? Amel ya? Atau Angel? Kawannya itu Angel kan? Iya. Oke, jadi untuk masuk ke sini sebenarnya
butuh Pagi Pak. ke- Ini mau syuting nanti Pak. Ketemu Kak Amel. Iya. Dari ini imigrasi. Nah, Ya. ini Kami 2 2 orang. orang. Oke. Di sini kalau kita masuk tanpa ada tujuan, tanpa bakalan dipertanyakan siapa yang mau dituju, yang mau siapa yang mau apa namanya? Yang Pokoknya harus jelas gitu. Ada tujuannya, kita jumpa siapa. Kalau enggak pasti bakalan dipertanyakan. Kalau Oh, iya. tidak, ya Ya, nama Abang? Nama saya Tutus. 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 Ya. Nanti parkirnya di lapangan basket ya. Siap. 18. Makasih ya, Pak. Iya. Oke, karena kita tujuannya jelas, kita diperbolehkan untuk masuk Infinity Studio. Wow. Ini tidak semua orang bisa masuk ke sini ya. Jadi kalian bisa menikmati perjalanan masuk ke Infinity Studio. Ini mau buat apa ini? Jadi Infinity Studio adalah studio terbesar di Asia Tenggara. Sekarang Asia. Masih nggak? Hah? Sekarang Asia. Asia? Indonesia sekarang. Oh, udah ada yang lebih besar lagi ya? Di Malaysia ya? Oh, sekarang yang terbesar di Indonesia aja. Itu dia. Jadi film-film luar negeri itu sering banget syutingnya ada di sini. Oke. Orang itu belum nyampe kayaknya kan? Belum ada. Kalau nggak ada troli susah juga kita ini kan. Kalau nggak ada yang bantuin, karena barang kami itu banyak banget. Terus itu nggak? Terserah sih mau di sini juga boleh. Oke, mungkin perjalanan ke sini sampai di sini aja. Kita bakalan buat 2 video nanti khusus untuk BTS proses syuting, kita buat di video yang berbeda. Oke, bye.